Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Muhaddisul Hijaz Sayyid Muhammad bin Ali al-Maridi nafa'ana Allah wa iyyakum bi ulumi wa asrari fid din amin. Wa rahimallahu samatul ustaz al-imam al-habar al-kutub al-hadriyah terbil hamdulillah samatul ustaz al-imam al-hafid al-musnid Profesor Dr. Muhaddisul Indonesia Abi Abdullah bin Al-Qudamudi wa rahimallahu Syekh Rashid Al-Banjari wa rahimallahu Yazid bin Abdul Ghani nafa'ana Allah iyyakum bi ulumihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ulun kesempatan melanjutkan pembahasan semalam tentang keutamaan Qiyamul Lail. Semalam kita sempat break sedikit karena mati lampu, pas mati lampu. Jadi kita ulang sedikit. Kelanjutannya di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha qalat bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau qiyamul lail, salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Riwayat lain bengkak-bengkak, tapi maksudnya sama, kaki beliau ada yang berluka gitu ya. Faqultu, berkata Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah, apa yang paduka panjenengan yang kita lakukan? Dan Allah Ta'ala telah menjamin mengampuni dosa-dosa terdahulu ataupun yang akan datang. Jadi Sayyidatuna Aisyah ini interupsi kepada Rasulullah, kenapa barokah kok rajin sekali sholat sampai kaki sakit? Padahal kan ngapain lagi, kan sudah dijamin nih masuk surga, dosa-dosa diampun-ampun. Kalau salah mungkin kayak gitu kan. Dijawab oleh Rasulullah, qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ini hadisnya sering masyhur, sering kita dengar di mana-mana. Apakah saya tidak boleh senang untuk saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Salah satu syukur beliau dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Jadi mafhum di sini, salah satu bentuk syukur kita dengan Qiyamul Lail. Faedahnya sangat besar sekali. Siapa orang yang yang sering terus-menerus istiqomah, yang senantiasa terus-menerus berkelanjutan atas Qiyamul Lail, maka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Rawa Imam Al-Baihaqi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala
Dikumpulkan manusia itu di suatu tempat, satu tempat yang sama pada hari kiamat. Maka ada suara yang memanggil, suara malaikat. Berkata suara itu, Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji. Maksud ringkasnya, mana orang-orang yang jarang berabah di kasur tempat tidur? Mana orang yang jarang guring malam hari? Ini ada suara nanti hari kiamat. Manusia dikumpulkan banyak di situ semuanya dari awal ila akhir, dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Terus suara itu menyuruh, mana babuhan yang pada tadi guring malam bertahajud? Mana orangnya? Akhirnya karena ada suara seperti itu, bangunlah mereka. Akan tetapi yang bangun berdiri ini qalil, sedikit sekali. Sedikit. Kalau kasir banyaknya ini qalil, sedikit yang bangun. Tidak berani angkat kepala, tidak berani bangun kecuali ada perintah. Karena perintahnya ada, yang hobi tahajud, yang jarang guring malam, yang jarang berabah di kasur karena ibadah. Mana kue dulu ya, mana orangnya? Nah, akhirnya bangun, sedikit orangnya, qalil. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Akhirnya yang sedikit ini mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi salah satu yang tanpa hisab nanti adalah ahli qiyamul lail, tidak dihisab, masuk surga tanpa hisab. Ini berdasarkan hadisnya, hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Salah satu faedahnya adalah masuk surga tanpa hisab bagi siapa? Ahli qiyamul lail, tahajud, ibadah malam hari. Kemudian suara itu masih bersuara. Kemudian diperintahkan semua manusia kemana? Ke hisab, pertimbangan, pertanggungjawaban perbuatan. Ini susah kalau ditanya malaikat ini. Yang nanya ini malaikat, kita ditanya polisi, dibentak sekali udah gemetaran. Interogasi polisi kan, tengah BAP 1 jam sudah pusing, mau jawab apa? Polisi yang bentak sekali sudah gemetaran. Ini malaikat yang nanya. Waduh, lebih baik kita milih dari hisab aja, biar nggak ditanya-tanya malaikat. Wa qiyamul lail, dan faedahnya lagi qiyamul lail ini dekat kepada Allah Ta'ala dan menghapuskan dosa-dosa. Sandaran hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi qiyamil lail, senantiasakanlah oleh kalian dengan tahajud. Ringkasnya gitu, ibadah malam, tahajud, hajat, taubat, sholat apa aja lah. Kenapa? Karena sholat qiyamul lail ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Nah, kata Rasulullah, orang-orang soleh dulu di atasnya Rasulullah, berarti umatnya ini kebiasaan mereka itu qiyamul lail, beribadah. Entah nggak tahu ibadahnya seperti apa, bisa mungkin dengan zikir, tafakkur atau sholat atau malam ya, karena beda kan, beda syariat nih umat terdahulu. Mereka, kebiasaan mereka itu qiyamul lail dan melakukan hal-hal positif.
Dan faidahnya lagi, qiyamul lail ini dekat kepada Allah. Rata-rata ya aulia itu qiyamul lail, bisa dicek aja tuh biografi aulia wali-wali pasti hobi tahajud tuh, hobi qiyamul lail. Karena orang soleh pasti qiyamul lail. Dan menggugurkan bagi dosa-dosa. Nah, faedahnya juga sudah dekat dengan Allah dan dosa-dosa kita pun dihapus karena sebab qiyamul lail. Itu faedah yang berikutnya. Faedah berikutnya lagi, faedah qiyamul lail adalah badan itu sehat. Nah, sehatun lil jasad. Faedah qiyamul lail. Rawat Tabrani an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lazimilah, mencari bahasa yang enaknya, senantiasa bahasa, rutinkanlah atas kalian dengan qiyamul lail. Kurang lebih aja di sini. Karena qiyamul lail itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, dan mendekatkan diri kalian kepada Allah dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, jadi dosa dihapusi, dekat sama Allah, kebiasaan orang soleh. Ini lagi nih tambahannya. Wa matradatun lida anil jasad, dan menolak penyakit dari jasad. Faedah qiyamul lail itu luar biasa. Sehat rata-rata orang yang qiyamul lail itu. Mungkin ada yang lagi viral nih, mungkin bagi yang suka buka TikTok lah, mungkin Mang Kris ya. Ada Sarifah, sudah syekh 100 tahun lebih di Pontianak, masih sehat beliau, luar biasa, ibadahnya kuat. Ternyata beliau ini salah satu riwayatnya jarang, bisa dibilang tidak meninggalkan sholat malam. Masih sehat, 105 apa 100 berapa umur beliau, masih mata, masih jelas, ibadah masih kuat. Syarifah, orang soleh, orang soleha. Biasanya ada aja di TikTok seliweran tuh. TikTok mau di YouTube ada. Nah, Sarifah Anissa Al-Hadar. Ada apa Al-Hadar ya? Masya Allah ya. Luar biasa. Sehat maksudnya. Jadi karena beliau salah satunya tidak meninggalkan qiyamul lail, jadi sehat. Karena ini langsung hadis. Ini sabda Rasul, sudah bukan kata dokter, kata pulang, kata ini itu bukan, ini langsung Rasulullah, nih rajanya dokter, sudah tahu, sudah pasti sehat. Beliau mengatakan sehat, menolak penyakit. Nah, terakhir beri kita tidak berlama-lama. Siapa orang hadis terakhir yang melazimkan, menyenangkan atas qiyamul lail, faedah berikutnya, maka dia masuk surga dengan selamat. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, pertama kali Rasulullah ketika datang ke kota Madinah. Jadi ketika Rasul datang ke kota Madinah, jadi orang-orang di Madinah itu ramai mendatangi beliau. Ketika beliau sampai Madinah, masyarakat sekitar itu mengurumuni beliau, ramai gitu kan. Terus salah satu penduduk mendengar ucapan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ayyuhan nas,
wahai manusia, terusan hadisnya, sebarluaskanlah salam. Satu poinnya, assalamualaikum, mungkin ya ketemu di jalan ya. Kepada siapa? Kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Nah, sekarang di kampung kita ini kan susah juga ya kalau assalamualaikum, soalnya kita nggak tahu. Di kampung kita ini kan 50-50 ya. Nah, ada sebelah lah, 50-50 katanya. Kita nggak tahu ini sama kayak ini sama kita atau bukan gitu. Jadi kalau di sini lihat juga gitu. Terus memberikan makanan. Nah, jadi ketika Rasul datang Madinah, kata beliau, sebarluaskan salam dan akimut to'am, memberikan makanan. Orang bakal 7 baharuan tuh, bakal 7 baharuan, acaraan di rumah tuh kan, memberi orang makan. Itu termasuk akimut to'am. Senang memberi orang makan, di acaraan di rumah atau kumpulin orang ngasih makan. Itu termasuk at'imut to'am. Terus berikutnya wasilul arham, menyambung tali silaturahmi dan hilang ke keluarga ya, keluarga jauh, keluarga dekat, tetangga kiri kanan. Wasallu bilail, dan sholat malam sedangkan manusia itu masih guring. Kita bangun jam 2, jam 3 sembahyang, orang di sekitar itu masih guringan, masih nyaman-nyamannya guring, kita beribadah. Nah itu luar biasa tuh faidah pahalanya. Apalagi ke-10 lanjutannya, maka kata Rasulullah, siapa yang seperti itu beri makan satu arham dan lain-lain, maka dia masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat. Ini faidah sholat malam luar biasa. Siapa-siapa kata Rasulullah beribadah ketika manusia lagi goringan, lagi turu, maka pahalanya luar biasa. Ketika kita melakukan ibadah orang lalai, nah itu pahalanya luar biasa tuh. Tetapi kalau kita beribadah di lingkungan yang ahli ibadah, memang itu beda sama orang yang beribadah lingkungannya lalai. Beisi yang lalai ini karena godaannya banyak. Kalau ini kan lingkungan sudah enak nih, jadi kita kadang terbawa lingkungan sudah melakukan ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau kita bicara isi, ya berisian orang yang di tengah-tengah orang lalai. Kenapa? Karena dia mampu melawan hawa nafsunya. Ya mungkin itu aja dari ulunnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata ulun yang hilaf, menyakiti dan lain sebagainya. Kita doakan besok pesta demokrasi, mudah-mudahan aman, damai, tidak ada apa-apa. Semoga yang terpilih amanah. Kalau bisa jangan golput ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabb. بالمصطفى رسول
بكل سر صلى وسلم ربي عليه عدد حبه وآله وصحبه عدد كسر صحبه والحمد لله بالبدء والتنادي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.